Billah wa ba'd. Ayo ikhwah azani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam. Berkata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, babu as-sawmi fis safari wa ghairi. Bab puasa ketika safar dan selainnya. Bab puasa ketika melakukan perjalanan jauh dan selainnya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Hamzah bin Amr al-Aslami qala lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam asumu fis safar wa kana katsiras siyam qal in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Hamzah bin Amr al-Aslami bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah aku berpuasa ketika safar? Apakah aku berpuasa ketika melakukan perjalanan jauh? Dan Hamzah bin Amr ini banyak puasa, orang yang banyak puasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, kalau engkau mau, puasalah. Dan kalau engkau mau, bukalah. Nah, ini hadisnya wal ikhwa wal akhwat dari Aisyah. Di sini Aisyah mengabarkan bahwasanya Hamzah bin Amr al-Aslami sosok yang banyak berpuasa. Maksudnya puasa sunnah ya. Dan dia pernah bertanya kepada Nabi, apakah aku boleh berpuasa di ketika safar, ketika perjalanan jauh, atau bisa juga apakah lebih baik bagiku puasa ketika melakukan perjalanan jauh? Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau engkau mau, puasalah. Kalau engkau mau, maka bukalah. Artinya kalau engkau mau silakan engkau tetap puasa, dan kalau engkau mau silakan tidak usah berpuasa. Nah, ini maknanya ya, mudah-mudahan jelas. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil dua faidah, dua pelajaran. Pertama, orang yang melakukan safar, perjalanan jauh, boleh berpuasa dan boleh juga tidak berpuasa. Orang yang melakukan safar, perjalanan jauh, boleh berpuasa dan boleh juga tidak berpuasa. Artinya ini keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya misalkan kita mau pergi ke Padang, itu udah jarak safar itu. Maka kita boleh mau puasa silahkan, mau tidak puasa pun silahkan. Itu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau masalah bolehnya sepakat, boleh puasa, boleh tidak. Namun kalau pertanyaannya mana yang lebih baik? Apakah puasa atau buka, tidak puasa? Maka perlu dirinci. Dibagi jadi tiga ya, dirinci menjadi tiga poin. Pertama, kalau misalkan puasanya tidak memberatkan, perjalanan jauh, lalu kalau puasa tidak berat, maka yang lebih baik puasa. Ini kalau perjalanannya memberatkan, artinya dengan puasa rasa berat, maka yang lebih baik dia buka ya. Kalau misalkan puasanya kalau misalkan puasanya tidak memberatkan, perjalanannya misalkan tidak memberatkan, misalkan menggunakan kapal, kapalnya lancar, tidak kena badai, tidak kena ombak tinggi misalkan. Dan kalau dia berpuasa terasa ringan, maka yang afdol, yang baik adalah puasa. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau perjalanannya memberatkan dan berpuasa akan terasa berat, maka kalau kasusnya kedua, yang afdol, yang lebih baik adalah tidak berpuasa. Jelas ya? Lalu yang ketiga, kalau perjalanan bisa membahayakan dan dengan berpuasa bisa membahayakan nyawa seorang, maka dalam hal ini puasa hukumnya haram. Misalkan seorang melakukan perjalanan jauh dan dia sudah berat sekali. Kalau dipaksakan puasa dia bisa jatuh pingsan, bahkan mati misalkan. Maka dalam hal ini berbuka hukumnya wajib.
dan puasa hukumnya haram. Dan iya, Ramadan atau puasa apapun. Ya, itu berdasarkan hadis suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama para sahabatnya, lalu ada orang yang dinaungi, bukan naungi artinya ada orang yang berkerumun. Orang-orang berkerumun, ditanya oleh Nabi, kenapa itu? Ternyata di situ ada seorang yang sudah keletihan, dinaungi orang karena kepanasan. Ditanya, kenapa orang itu? Dijawab, dia sedang berpuasa, padahal sedang melakukan perjalanan jauh, safar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, laisa minal bir asyamu fis safar. Bukan termasuk kebajikan puasa ketika safar, ketika melakukan perjalanan jauh. Artinya kalau seorang dengan berpuasa akan merasa berat, bahkan bisa membahayakan nyawanya, lalu dia paksakan puasa, maka puasa bukan jadi kebaikan dan kebajikan baginya. Itu malah bisa terjatuh dalam dosa, ya. Nah, itu rinciannya, ya. Nah, itu faedah pertama. Jadi orang yang berpuasa boleh, orang yang bersafar melakukan perjalanan jauh boleh puasa dan boleh tidak. Ini boleh. Adapun mana yang lebih baik tadi, rinciannya ada 3. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keringanan kepada umat ini untuk memilih ketika safar apakah puasa atau tidak. Nah, ini salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah tidak memaksa kita untuk melakukan perkara yang memberatkan kita. Kalau kita mau silakan puasa, kalau kita mau silakan berbuka. Ya, mungkin itu saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.